Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hasim MPD selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang, dan yang terhormat Ibu Eka Krisnamurti selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang. Perkenankanlah saya di sini Fetri Bertadiana, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang, akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama Bapak Dodi Hermansyah SPD selaku guru rekan sejawat SD Negeri 01 Mulia Adi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan coaching terkait dengan kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang, Bu Dota. Bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Baiklah Pak Dodi, di sini saya akan menyampaikan, jadi untuk kegiatan pada siang hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik seperti tadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk akan meningkatkan mengembangkan kemampuan Pak Dodi dalam melakukan kompetensi mengajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Dodi mengenai nanti mungkin tentang kesiapan belajar yang akan dilaksanakan Pak Dodi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan kegiatan praobservasi bersama Pak Dodi, di mana kegiatan praobservasi ini untuk mengetahui kesehatan Pak Dodi dalam sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Gitu Pak. Untuk kegiatan praobservasi ini, yang pertama, mata pelajaran apa Pak yang akan Bapak sampaikan di saat kita akan melakukan kegiatan? Oke, terima kasih sebelumnya dari biasa. Untuk kegiatan kita, pelajaran yang dilaksanakan adalah pelajaran bahasa Indonesia, tentunya sesuaikan dengan tema dan subtema yang sudah kita siapkan seperti biasa, dan juga itu dengan alokasi waktu yang sudah disiapkan. Kira-kira kami juga mengembangkan ini pelajaran bahasa Indonesia dengan pola-pola yang sudah dijelaskan oleh kita, sehingga nanti bisa membawa dari pembelajaran kita sesuai dengan pembelajaran yang lain. Pelajaran bahasa Indonesia yang akan diambil Pak Dodi pada kegiatan observasi besok. Nah, materinya apa Pak? Kalau materinya sesuai dengan temanya, yaitu tema 4 tentang berbagi pekerjaan. Subtemanya menggunakan subtema 1 yaitu jenis pekerjaan. Untuk materinya sendiri lebih kepada tentang pendapat pribadi siswa mengenai cerita, dongeng dan sebagainya. Tentunya itu yang akan kita bahas. Berarti kita nanti akan belajar mengenai dongeng ya Pak ya, cerita dan dongeng. Oke, baiklah. Nah, dengan mengambil pelajaran bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran Pak yang ingin dicapai. Untuk tujuan pembelajaran kali ini kita sesuaikan dengan tema kita tentang cerita dongeng. Salah satu yang pertama yaitu untuk bisa siswa diharapkan mampu mengamati cerita tentang yang sudah kami persiapkan ya. Ini ada cerita tentang taman bermain yang hilang. Itu diharapkan siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita secara detail dan deskripsinya diperjelas. Jadi kita bisa membuat siswa ini memahami isi dari sebuah cerita. Terus yang kedua, kami ada lagi siswa diharapkan juga setelah mendengarkan cerita tentang taman bermain yang hilang, siswa juga bisa menceritakan ulang tentang apa yang ada di dalam cerita tersebut. Tentunya dengan tema yang sama ya, taman bermain yang hilang. Yang ketiga, bagi siswa yang memang ada untuk ini, siswa diharapkan juga mampu bisa menggambarkan suasana ataupun bentuk-bentuk kehidupan seperti hewan atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, yaitu taman bermain yang hilang. Dan tentunya nanti kita bahas dengan kelompok-kelompok yang akan kita tentukan, dengan siswa menyampaikannya atau menggambarkannya atau menceritakan ulangnya dengan bahasa dan gaya sendiri. Jadi sudah luntur ya Pak ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai mulai dari mengamati ceritanya, kemudian nanti menceritakan ulang, kemudian juga nanti menggambarkan suasana yang ada di dalam cerita tersebut. Bagus sekali Pak. Kemudian
dari tujuan pembelajaran tadi tentunya ada area pengembangan yang tidak dicapai oleh Pak Dodi. Nah, area pengembangan yang tidak dicapai itu seperti apa, Pak? Oke, untuk yang mengenai area pengembangan digitalisasi, saya menggunakan digitalisasi produk ya. Itu tentang bagaimana siswa itu dikelompokkan sesuai dengan minat, bagi dan motivasi dari siswa ya. Tiga kelompok yang sudah kami persiapkan, yang pertama yaitu kelompok siswa dengan digitalisasi produk. Siswa yang memang memiliki hobi menggambar itu bisa dikelompokkan dengan kelompok yang siswa mampu menggambarkan suasana atau cerita dari suku ini dengan tokoh-tokoh yang ada cerita, seperti hewannya, mungkin tokohnya, seperti itu. Yang kedua, ada kelompok juga dengan kelompok siswa yang suka bercerita ulang. Jadi siswa yang mampu diharapkan untuk mampu bisa menceritakan ulang dari video atau cerita yang sudah kami persiapkan, yaitu tentang panggilan. Untuk yang ketiga, ada kelompok siswa tentang siswa yang suka menulis cerita. Jadi kami mempersiapkan ini untuk siswa yang memang kelompok ini masuk spesial ya, untuk siswa yang memang punya minat atau ini tentang menuliskan cerita kembali, cerita yang akan disampaikan oleh siswa, sehingga siswa nanti bisa merefleksikan bagaimana mengambil sebuah kesimpulan dari cerita yang disaksikan oleh si siswa tersebut. Jadi area pengembangan yang dicapai adalah pembelajaran diferensiasi. Tadi Pak Dodi sudah mengkategorikan mengelompokkan menjadi 3 bagian ya Pak ya. Jadi 3 kelompok, ada yang nanti bisa menggambar ya, dengan minat anak yang menggambar dengan menggambarkan suasananya, kemudian dengan bercerita secara langsung, secara lisan gitu ya, tanpa menulis atau menggambar, kemudian yang satunya dengan menulis. Itu baik. Jadi itu adalah area pengembangannya, bagus sekali. Jadi Pak Dodi sudah memaparkan mengenai pembelajaran diferensiasi yang akan dicapai oleh beliau. Kemudian ada lagi Pak area pengembangannya, apakah ada mengenai kompetensi sosialnya atau bagaimana akan disampaikan juga di pembelajaran? Ya, tentunya kalau kita sebagai infrastruktur siswa ya, sebagai tindakan kita di sosial, kita bisa menanggung siswa dengan memberikan fokus tanya jawab dengan siswa, sehingga siswa bisa mengambil makna daripada sebuah cerita ini. Artinya kesosialan kita, mungkin dari cerita-cerita yang ada kita sampaikan nanti atau kita persiapkan, kan kita juga menggunakan tentunya audio dan videonya kita siapkan untuk persiapan itu, sehingga siswa nanti akan mampu, diharapkan mampunya untuk bisa mengambil nilai sosial yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Jadi sudah mantap sekali ini. Kemudian di dalam mencapai tujuan tersebut Pak, tentunya ada strategi ya Pak, strategi pembelajaran yang dipersiapkan Pak Dodi, mulai dari mungkin metodenya, kemudian strategi apa yang akan digunakan. Nah, bisa dijelaskan? Oke, untuk metode pembelajaran seperti biasa, kita juga pakai yang cukup umum lah kita gunakan. Yang pertama, metodenya kita gunakan tanya jawab seperti biasa. Kalau kita setelah menyaksikan daripada video atau cerita tadi, kita bisa menggunakan input tanya jawab dengan siswa. Yang kedua, dengan penugasan. Contoh penugasan tadi yang sudah kita sampaikan juga, yaitu dengan siswa yang memang suka menggambar, kita berikan tugas untuk bisa menggambar. Untuk selanjutnya, untuk demonstrasi, itu siswa bagi yang suka bercerita ulang. Jadi siswa akhirnya bercerita kembali tentang isi dari video. Terus yang kedua, ada tentang pendekatan. Yang pendekatan yang paling mudah kita gunakan adalah saintifik tentunya. Terus ada yang ketiga, strategi diferensiasi yang saya gunakan adalah diferensiasi produk yang setelah saya jelaskan tadi tentang kelompok ketiga, tentu kelas siswa. Baiklah, jadi metodenya sudah jelas dan tadi besok rencananya Pak Dodi memakai tanya jawab. Berarti sebelum melaksanakan pembelajaran itu Pak Dodi memberikan stimulus dulu ya, berupa tayangan video ya Pak ya. Tayangan video tentang cerita tadi, tentang tadi taman bermain yang hilang. Nah, jadi nanti setelah tayangan video Pak Dodi nanti bertanya jawab dengan siswa. Nah, dengan kemudian baru membuatkan penugasan. Nah, kemudian Pak, berarti di dalam pembelajaran yang Pak Dodi laksanakan itu menggunakan media ya Pak ya. Medianya alat bantunya apa saja Pak? Kalau medianya kita bisa pakai tentu komputer yang pertama. Yang kedua kita bisa menggunakan LCD proyektor
motor. Yang ketiga kita bisa menggunakan juga dengan referensi cerita atau gambar yang kita sediakan. Tapi insya Allah kita lebih permudah dengan anak-anak jadi kita menggunakan LCD proyektor. Berarti Pak Dodi sudah benar-benar mempersiapkan secara matang, baik itu mulai dari medianya, metodenya seperti apa, pendekatannya mau dipakai seperti apa, kemudian strategi pendekatannya mau menggunakan produk seperti itu ya. Berarti nanti di dalam pembelajaran nanti harapannya Pak Dodi akan menghasilkan produk-produk dengan sesuai dengan minat dari siswa tersebut. Nah, terima kasih Pak Dodi sudah melakukan kegiatan observasi ini, kegiatan wawancara sebelum Pak Dodi lanjut turun langsung ke lapangan. Yang mudah-mudahan kedepannya nanti di saat Pak Dodi melakukan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Rencananya kapan Pak mau melaksanakan pembelajaran? Oke, untuk masa pembelajaran ini kita sekarang hari Selasa sudah kita lakukan juga untuk yang persiapan matangnya itu siswa perlu kita berikan gambaran atau proses dari Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran, kita diberikan pembelajaran. Terima kasih. Semoga berjalan dengan baik. Terima kasih. Baiklah, saya cukupkan sekian. Demikian wawancara praobservasi yang saya lakukan dengan Pak Dodi Hermansyah selaku guru rekan sejawat SD Negeri 01 Mulyaji. Beliau yang mengajar kelas 4. Mudah-mudahan nanti untuk kegiatan observasi berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Pada Bapak Guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang utama lain. Tapi pun, anak-anak, pada pagi hari ini Bapak ingin menanyakan kabar dari anak. Sehat semua ya? Ada yang sakit hari ini? Ada, sehat semua ya. Terus mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pak Pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa. Semoga perjalanan siang hari ini, pagi hari ini bisa berjalan lancar pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak, siapakah yang hari ini tidak hadir di kelas kita? Ada berapa orang? Dua orang ya, Silvi dan Fatan. Oke. Untuk Silvi dan Fatan, informasinya hari ini sudah menunjukkan suratnya ya. Sudah kondisinya sakit ya, atau berhalangan. Baik, semoga ke depan nanti bisa sembuh dan bisa masuk lagi ya. Untuk selanjutnya, anak-anak kira-kira sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran? Bukunya sudah siapkan semua ya. Kita hari ini mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia tentang dongeng. Baik, sebelum kita memasuki acara untuk pembelajaran hari ini, anak-anak menyanyikan lagu nasional. Kira-kira lagu apa yang menyanyikan hari ini? Lagu Pancasila. Oke, boleh? Boleh? Silakan ya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, aku gak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih untuk lagu nasionalnya. Untuk selanjutnya, pernahkah anak-anak mengenal atau mendengar atau pernah bersama-sama dengan kelas lain atau dengan kelas ini tentang dongeng? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Apa itu dongeng?
dongeng bercerita. Pernah nggak dengar sih bercerita? Buku cerita pernah? Nah, seperti mata pelajaran yang minggu lalu itu tentang bercerita. Nah, hari ini jadi menyiapkan materi tentang bercerita yang akan kita kaitkan dengan kegiatan pada minggu ini. Kita bahasa Indonesia kegiatan bercerita dengan tema hari ini adalah taman yang bulat. Nah, ini sudah ada audio dan dengan video yang sudah siapkan. Nanti anak-anak silahkan untuk bisa mendengarkan, menyimak, karena akan ada pembagian di kelompok di kelas ini sesuai dengan minat dan motivasi anak. Baik, untuk kegiatan yang pertama, Bardi akan memutarkan video yang di sini. Silakan perhatikan, tenang. Nanti silakan kita bagi anak per kelompok sesuai dengan minatnya. Untuk yang pertama, ini kegiatan pada hari ini, karena pastinya pernah mendengar tentang cerita dan dongeng. Nah, cerita ini banyak manfaatnya, tujuannya banyak sekali. Salah satunya adalah untuk merefleksikan bahwasanya kecerdasan di dalam mendengar atau menyimak. Nah, anak-anak nanti diberikan kesempatan yang pertama dibentuk kelompok. Untuk kelompoknya kita akan bentuk 3 kelompok. 1, kelompok berdasarkan motivasi yang suka menggambar atau melukis. Nah, kira-kira di kelas ini ada berapa anak yang suka menggambar dan melukis? Sekarang dulu. Oke, ada sekitar 9 atau 8. Oke, siap. Untuk yang kedua, untuk anak-anak yang suka menulis cerita ulang. Mana? Berapa orang? Ayo, angkat tangan. Berapa orang yang suka menulis cerita ulang? Ayo. Sudah? Ada sudah 2 orang, 3 orang ya? Oke, selanjutnya berarti ada satu lagi, yaitu suka menceritakan kembali ceritanya. Kira-kira siapa ya? Ayo angkat tangan. Oke, ada sekitar 4. Sisanya berarti apa ini? Ikut yang mana? Motivasi sukanya apa? Menggambar? Oke, berarti sisanya kita masukkan dalam kelompok yang menggambar ya. Berarti nanti anak-anak siap-siap. Bagi yang sudah masuk dalam kategori kelompok sesuai dengan motivasinya, nanti langsung mengikuti tugas yang akan diberikan oleh suka menggambar. Boleh ada di barisan sebelah sini. Silakan gabung. Suka menggambar ya. Yang suka bercerita, langsung pindah. Pindah ke tempat duduknya. Ayo, tidak ada tempat duduknya. Judulnya Taman Bermain yang Indah. Perhatikan gambar di depan sambil menikmati. Ya, ada 2 kepiting, 1 kepiting dewasa dan satunya anak-anak. Ayo dilihat ceritanya di depan. Lihat seperti apa. Perhatikan cerita di depannya dulu, baru menggambarkan, baru menuliskan. Ada apa di sana? Ada pantai ya. Ya anak, ada pesan ya. Kita sebagai manusia hendaknya melestarikan lingkungan sekitar. Terus ini pesan ya. Yang kedua, kita sebagai manusia harus mau dan sadar di dalam menjaga alam dan lingkungan kita semua. Oke, saya ingat yang tadi suka bercerita, silakan persiapkan untuk maju menceritakan ulang. Ayah ini
Bapak ceritakan lagi ya. Ini tentang seekor kepiting yang sedang bercerita dengan ayahnya mengenai taman bermain yang gila bernama Kupi. Kupi ini bercerita dengan ayahnya bahwasanya dia berharap bisa bermain lagi dengan teman-temannya di hutan bakau. Taman bermainnya kepiting itu di hutan bakau. Tetapi sekarang si hutan bakau sudah rusak. Akibat apa? manusia. Akibat ulah manusia. Untuk dibuat pembangunan, sehingga akibatnya taman bermain untuk kepiting akhirnya hilang. Ya. Maju. Kamu baca, bawa tulisanmu sendiri. Yang kamu bisa kemarin bawa aja lah, bawa bukunya. Maju. Ayo. Boleh ambil scan. Lagi. Oke, ini adalah hasil dari menulis ulang ceritanya. Lihat anak ya, ini hasil cerita yang ditulis ulang oleh Wiraku, menceritakan tentang yang ada di dalam video tersebut, yaitu tentang taman bermain ya. Sudah kita dengarkan ya dari tentang ceritanya yang telah ditulis oleh Wiraku. Terima kasih, boleh kembali ke tempatnya. Kita kasih apa dulu? Ada kemampuan untuk menceritakan ulang tanpa harus melihat buku tentang video yang telah Bapak tadi sampaikan. Silakan kepada Yara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menonton video tentang taman bermain gila, saya akan menceritakan kembali. Ayo ceritakan kembali tentang taman bermain gila. Ceritanya tentang apa? Si kepiting kecil yang senang bermain dengan tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, siapa namanya dulu? Ini gambarnya tentang apa? Ceritakan dulu gambarnya tentang apa itu? Terus? Terus sedang apa itu? Sedang bermain-main ya. Terus? Tentang apa itu? Tentang apa itu? Ya, tentang gambar hutan bakau ya. Terus? Hutannya dirusak. Terus mengakibatkan akhirnya si Kupi tidak bisa bermain dengan teman-temannya lagi. Ini hasil gambar dari Audi. Kita kasih apa dulu ya? Oke, terima kasih atas gambarnya. Terus? Nah, terus apa gambarmu? Ceritakan. Ada 2
Kepiting. Kenapa kepitingnya? Kepitingnya kehilangan taman bermain. Taman bermainnya apa? Hutan. Kenapa? Hutan bakaunya kenapa? Oh, dirusak manusia. Akhirnya taman bermainnya hilang. Oke, kita ke kampus ya. Setelah kita menyaksikan video yang telah kita lihat bersama-sama ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari cerita taman bermain yang hilang, kita bisa menyimpulkan tentang pesan moral dan sosialnya untuk kita bersama. Yang pertama, kita sebagai manusia hendaknya harus melestarikan lingkungan. Ya, akibat dari perusahaan tadi, akibat dari kejadian tadi yang diceritakan tentang hutan bakau yang ditebas, akhirnya manusia mendapatkan akibatnya. Salah satunya adalah perluasan air laut sehingga mempengaruhi air laut mendekati ke daratan. Itu ya akibat dari pelepasan hutan bakau. Itu adalah salah satu akibat daripada yang diceritakan dalam taman bermain yang hilang. Mungkin saya cukup untuk kegiatan pada siang hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya itu Bapak akan memberikan lembar kerja ataupun tugas untuk anak mengenai kegiatan taman bermain hilang. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih untuk anak semua. Kita bisa menyimpulkan ya. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak akan sampaikan tugasnya. Tapi alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan ya. Untuk tim yang pertama tadi ada dari menggambar, sudah kita laksanakan. Terus tadi gambarnya alhamdulillah sudah bagus sekali. Terus untuk yang kedua ada anak yang suka dalam kelompoknya suka dalam bercerita, sudah juga kita laksanakan. Terus yang suka menulis cerita ulang daripada tadi sudah kita laksanakan juga. Sekian kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak Dodi? Alhamdulillah. Baiklah. Setelah tadi Pak Dodi melaksanakan pembelajaran di kelas dan setelah observasi, bagaimana perasaan Pak Dodi? Alhamdulillah untuk perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang kita laksanakan, ya sangat lumayan puas rasanya untuk pelaksanaan pembelajaran. Sudah cukup puas ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bapak apakah sudah tercapai dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Untuk yang tujuan pembelajaran sesuai dengan FPP yang telah saya persiapkan, kegiatan pembelajaran untuk hari ini tujuannya sudah tercapai, cuma ada beberapa koreksi yang tadi kita sudah bahas. Tujuan pembelajaran tadi kan ada beberapa tentang dongeng ya, dongeng tentang taman bermain yang hilang dari yang diungkapkan oleh siswa sehingga kita bisa mendapatkan apa hasil dari tujuan pembelajaran. Seperti tadi ada menceritakan ulang, terus menceritakan lagi, habis itu menggambarkan suasana keadaan di dalam sebuah cerita yang saya setelahkan videonya. Alhamdulillah beberapa dari aspek itu sudah tercapai, ada beberapa koreksi yang mungkin bagi saya salah satunya adalah memantapkan tujuan daripada pembelajaran yang menurut saya masih kurang, sehingga mungkin itu bisa menjadi koreksi bagi kami untuk bisa memperbaikinya.
Berarti secara garis besar tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan jadi pembelajaran yang bersama Pak Dodi itu sudah bisa tercapai. Namun mungkin untuk kedepannya menurut Pak Dodi harus ada tindakan gitu ya. Harus ada tindakan. Tindakan seperti apa yang akan dilakukan? Koreksi seperti apa yang bisa dilakukan Pak Dodi? Untuk mengenai koreksi dari pelaksanaan OPP yang sudah kita laksanakan, yang pertama untuk penegasan daripada siswa untuk kedepannya kegiatan pembelajarannya menegaskan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, kami mengulang lagi dengan topik cerita dongeng yang berbeda sehingga kita bisa melihat perkembangan daripada hasil dari capaian di pembelajaran tadi. Ya, insya Allah kalau memang tidak ada halangan kita bisa masuk di mata pelajaran yang sama bahasa Indonesia masih dengan pembahasan yang sama, yaitu topiknya berkaitan dengan cerita dongeng tapi dengan kita yang berbeda sehingga membawa suasana ritme bagi siswa. Bagus sekali Pak. Jadi Pak Dodi akan lebih mempertegas kepada siswa bahwa mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian akan memberikan dongeng yang lain yang berbeda dengan dongeng yang disampaikan Pak Dodi sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak Dodi bisa lebih mantap gitu ya Pak. Oke, baiklah bagus sekali. Jadi itu mengenai refleksinya. Nah kemudian Pak, ini terkait dengan rencana kegiatan. Kemarin kan Pak Dodi sebelum melaksanakan kegiatan kita sudah membuat rencana kegiatan gitu Pak. Jadi menurut Bapak rencana kegiatan yang sudah Pak Dodi buat itu apakah sudah sesuai dengan yang dijalankan Pak Dodi di saat pembelajaran? Oke, untuk rencana yang saya laksanakan kemarin yang sebagai perencanaan memang secara garis besar mungkin bisa dikatakan 90% sudah berjalan sesuai dengan rencana. Tapi sebagai bentuk koreksi, sebagai rencana ya, kita memang di bagian kondisi siswa, artinya kondisi siswa dan perasaan suasana dari siswa sendiri yang menurut saya belum bisa terkondisikan. Memang ya kita tahu ya, kita kawan yang pembelajaran kita harus banyak metode-metode yang lain, artinya seperti itu agar siswa lebih terfokus dengan apa yang disampaikan. Jadi kita sudah perlihatkan video, kita sudah menguatkan dengan bahasa kita, siswa sudah melakukan, ternyata masih ada hal-hal yang memang perlu kita kondisikan dalam kegiatan pembelajaran seperti yang memberikan speaking tadi. Ya belum bisa itu kita bisa fokus lebih lagi ke pertanyaan yang sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Ini belum tercapai di sana sehingga mungkin sekitar 90% lah lagi itu sudah cukup. Baiklah, jadi menurut Pak Dodi 90% rencana yang sudah dibuat Pak Dodi itu sudah terlaksana dengan baik ya Pak ya. Masih ada 10% yang masih butuh pembenahan. Jadi menurut Pak Dodi misalkan bahwa metodenya mungkin ada perlu diperbaiki lagi. Dan menurut Pak Dodi metode apa yang akan digunakan Pak Dodi supaya anak itu punya semangat lagi gitu Pak di dalam pembelajaran? Metodenya sih kalau umum kita pakai misalnya kita menjawab, terus habis itu kita komunikasi juga, kita memperbaiki ke siswa. Ya, sebenarnya metodenya tidak jauh berbeda dari yang sudah saya bicarakan, tapi memang perlunya pemantapan sih, karena benar-benar kita terpacu dengan waktu kita, kondisi siswa ya, kita sebagai guru melihat bagaimana suasana kelas siswanya. Terus mulai melihat juga waktu yang harus kita laksanakan di dalam pembelajaran. Jadi kalau keterbatasan waktu, jelas posisi kita melihat waktu ini kayak tercapai nggak ya? Tercapai ragu gitu ya. Persen nggak sih? Terus dari pribadi saya mungkin akan lebih memaksimalkan lagi apa yang memang menjadi target-target dari pembelajaran. Berarti menurut Pak Dodi sebenarnya metodenya sudah pas, mungkin hanya kemantapan dari metode yang Pak Dodi gunakan itu dengan melihat situasi siswa, dengan melihat kondisi siswa, moodnya bagaimana, itu memang kita harus memperhatikan seperti itu. Oke, baiklah. Jadi kemudian rencananya Pak Dodi ke depan juga akan memakai ice breaking gitu ya, untuk melihat supaya anak itu nggak merasa bosan gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian Pak, ini tadi kan sudah di awal, kemudian di perencanaan, di kegiatannya, kemudian di akhir Pak, di akhir pembelajaran yang Pak Dodi lakukan itu menurut Pak Dodi
sudah sesuai dengan rencana atau belum? Nah ini yang masih menjadi koreksi bagi saya. Di 10% atau yang masih 20% adalah menanyakan bagaimana perasaan siswa ketika setelah saya melaksanakan pembelajaran. Karena ya kita bisa melihat dari ekspresi siswa, bisa jadi apakah dia merasa kurang, atau dia merasa sedih, atau dia merasa sudah terpuaskan dengan apa pembelajaran dilaksanakan, atau merasa senang, merasa cukup gitu. Ini belum saya tanyakan ke siswa. Nanti menjadi 10% juga koreksi bagi saya. Kita bisa menanyakan ke siswa tentang kondisi perasaan setelah melaksanakan pembelajaran yang saya berikan tadi. Jadi menurut Pak Dodi di penutup itu mungkin Pak Dodi kekurangannya, Pak Dodi menyadari saya kurang ini loh Bu, gimana ya perasaan siswa, saya nggak melihat, nggak menanyakan gitu ya. Berarti untuk kedepannya tindak lanjutnya seperti apa Pak Dodi untuk mengatasi hal ini? Oke, itu kan butuh waktu pengisian ya, seperti kita melakukan dalam pembelajaran, sehingga mungkin ke depan ya saya laksanakan kegiatan untuk bisa menanyakan kepada siswa tentang perasaannya setelah kegiatan pembelajaran. Mungkin bisa jadi saya buatkan seperti gambar emoji, kayak senang atau bisa ini. Dan mungkin kita kan ada 3 kelompok tuh. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Dodi? Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah. Baiklah. Setelah tadi Pak Dodi melaksanakan pembelajaran Bapak, terus evaluasi, bagaimana perasaan Pak Dodi? Alhamdulillah untuk perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan dilaksanakan, ya sangat lumayan puas ya untuk melaksanakan pembelajaran. Sudah cukup puas ya Pak ya. Nah menurut Bapak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bapak sudah tercapai dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Untuk yang tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah saya persiapkan, kegiatan pembelajaran untuk hari ini tujuannya sudah tercapai. Cuma ada beberapa koreksi yang tadi kita bahas. Untuk tujuan pembelajaran tadi kan ada beberapa tentang dongeng ya, tentang taman bermain yang hilang dari yang diungkapkan oleh siswa, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari tujuan pembelajaran. Seperti tadi ada menceritakan ulang, terus menulis cerita kembali, habis itu menggambarkan suasana keadaan di dalam sebuah cerita yang saya putarkan videonya. Alhamdulillah beberapa dari aspek tujuan tercapai, tapi ada beberapa koreksi yang memang bagi saya. Salah satunya adalah memantapkan tujuan daripada pembelajaran yang menurut saya masih kurang, sehingga mungkin itu bisa menjadi koreksi bagi kami untuk bisa memperbaiki. Berarti secara garis besar tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari Pak Dodi, pembelajaran yang dilaksanakan Pak Dodi itu sudah bisa tercapai. Namun mungkin untuk kedepannya menurut Pak Dodi harus ada tindakan gitu ya. Harus ada tindakan seperti apa yang akan dilakukan, koreksi seperti apa yang bisa dilakukan Pak Dodi? Untuk mengenai koreksi dari pelaksanaan RPP yang sudah kita laksanakan, yang pertama mungkin penegasan daripada siswa untuk kedepannya kegiatan pembelajarannya bisa seperti tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, kami mengulang kembali dengan topik cerita dongeng yang berbeda, sehingga kita bisa melihat perkembangan daripada hasil dari capaian di pembelajaran tadi. Dan insya Allah kalau memang tidak ada halangan, kita bisa masuk di mata pelajaran yang sama, bahasa Indonesia, masih dengan pembahasan yang sama, yaitu topiknya tetap dengan cerita dongeng, tapi dengan cerita yang berbeda, sehingga membawa suasana ritme bagi siswa. Oke, bagus sekali Pak. Jadi Pak Dodi akan lebih mempertegas kepada siswa bahwa mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian akan memberikan dongeng yang lain yang berbeda dengan dongeng yang disampaikan Pak Dodi, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak Dodi bisa lebih mantap gitu ya Pak. Oke, bagus sekali. Jadi itu mengenai refleksinya. Nah kemudian Pak, ini terkait dengan rencana kegiatan. Kemarin Pak Dodi sebelum melaksanakan kegiatan itu kan sudah membuat rencana kegiatan gitu Pak. Jadi menurut Bapak rencana kegiatan yang sudah
Pak Dodi buat itu apakah sudah sesuai dengan yang dijalankan Pak Dodi di saat kemudian? Oke, untuk rencana yang saya laksanakan kemarin yang sebagai perencanaan ya, memang secara garis besar mungkin bisa dikatakan 90% sudah berjalan sesuai dengan rencana. Tapi sebagai bentuk koreksi, sebagai rencana ya, kita memang di bagian kondisi siswa, artinya kondisi siswa dan perasaan suasana dari siswa sendiri yang menurut saya belum bisa dikondisikan. Memang ya kita tahu ya, kita zaman awal yang sangat pembelajaran kita harus banyak metode-metode yang lain, artinya seperti itu agar siswa lebih terfokus dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita sudah memperlihatkan video, kita sudah menguatkan dengan bahasa kita, siswa sudah menunjukkan ternyata masih ada hal-hal yang memang perlu kita kondisikan dalam kegiatan pembelajaran, seperti memberikan speaking tadi, yang bisa itu kita bisa fokus lebih lagi ke pertanyaan yang sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Ini belum tercapai misalnya saja mungkin sekitar 90% atau lebih sudah cukup. Baiklah, ini menurut Pak Dodi 90% rencana yang sudah dibuat Pak Dodi itu sudah terlaksana dengan baik ya Pak ya. Masih ada 10% yang masih butuh pembenahan. Jadi menurut Pak Dodi disampaikan bahwa metodenya mungkin ada perlu diperbaiki lagi. Nah, menurut Pak Dodi, metode apa yang akan digunakan Pak Dodi supaya anak itu punya semangat lagi gitu Pak dalam pembelajaran? Metodenya sih kalau yang kita pakai misalnya jawab, terus habis itu kita komunikasi juga, misalnya kita memperbaiki siswanya. Sebenarnya metodenya tidak jauh berbeda dari yang sudah saya bicarakan, tapi memang perlunya pemantapan sih, karena benar-benar kita terpacu dengan waktu kita, kondisi siswa ya, karena kita sebagai guru melihat bagaimana suasana kelas siswanya. Terus melihat juga waktu yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran. Jadi kalau keterbatasan waktu, jelas posisi kita melihat waktu ini kayak tercapai nggak ya? Ragu gitu ya. Selesai atau nggak sih? Terus dari sisi pribadi saya mungkin saya mungkin akan lebih memaksimalkan lagi apa yang memang menjadi target dari pembelajaran. Berarti menurut Pak Dodi sebenarnya metodenya sudah pas, mungkin hanya pemantapan dari metode yang Pak Dodi gunakan itu dengan melihat situasi siswa, dengan melihat kondisi siswa, moodnya bagaimana, itu memang kita harus memperhatikan seperti itu. Oke, baiklah. Jadi kemudian rencananya Pak Dodi ke depan juga akan memakai ice breaking gitu ya, untuk melihat supaya anak itu nggak merasa bosan gitu ya. Oke, baiklah. Kemudian Pak, ini tadi kan sudah di awal, kemudian di perencanaan, di kegiatannya, kemudian di akhir Pak, di akhir pembelajaran yang Pak Dodi lakukan itu menurut Pak Dodi sudah sesuai dengan rencana atau belum? Ini yang masih menjadi koreksi bagi saya di 10%. Yang masih 20% adalah menanyakan bagaimana perasaan siswa ketika setelah saya melaksanakan pembelajaran. Karena ya kita bisa melihat dari ekspresi siswa, bisa jadi apakah dia merasa kurang, atau dia merasa sedih, atau dia merasa sudah terpuaskan dengan pembelajaran dilaksanakan, atau merasa senang, merasa cukup gitu. Ini belum saya tanyakan ke siswa. Nanti menjadi 10% juga koreksi bagi saya. Kita bisa menanyakan kepada siswa dan kondisi perasaan setelah melaksanakan pembelajaran yang saya berikan tadi. Jadi menurut Pak Dodi di penutup itu mungkin Pak Dodi kekurangannya, Pak Dodi menyadari saya kurang ini loh Bu, gimana ya perasaan siswa, saya nggak melihat, nggak menanyakan gitu ya. Berarti untuk kedepannya tindak lanjutnya seperti apa Pak Dodi untuk mengatasi hal ini? Oke, itu kan butuh waktu pengkondisian ya. Kita butuhkan dalam pembelajaran sehingga mungkin ke depan ya saya laksanakan kegiatan untuk bisa menanyakan kepada siswa tentang perasaannya setelah kegiatan pembelajaran. Mungkin bisa jadi saya buatkan seperti gambar emoji, kayak senang atau bisa. Mungkin kita ada 3 kelompok tuh. Mungkin dengan kelompok tadi kita bisa buat perwakilan. Sudah puas belum sih dengan menyaksikan video tadi? Kira-kira anak-anak sudah merasa ada penyegaran ya sih soal dengan pembelajaran tadi? Ada nggak yang kurang gitu ya? Jadi kita bisa melihat siswa mungkin dengan menggunakan
dibuat bentuk emoji untuk bisa menyatakan perasaan siswa. Sudah tersampaikan belum perasaan dari siswa tersebut? Bagus sekali. Jadi rencana tindakan berikutnya Pak Dodi itu akan membuat apa ya, menanyakan kepada siswa dengan membuat gambar gitu ya, gambar emoji bagaimana perasaan, sehingga kita tahu bagaimana sih sebenarnya perasaan siswa, apakah menikmati dengan proses pembelajaran yang Pak Dodi lakukan atau tidak. Saya itu kira-kira Pak di penutup, bagian penutup itu apa ya, apa ada yang lainnya Pak selain dengan menanyakan perasaan? Ya kalau di tahun penutup ya, mungkin kalau kurangnya mungkin ada beberapa part yang di bagian pengakuan kursi untuk khusus kita impus lancar dengan siswa, atau kita bisa koreksi dari pembelajaran kita. Ini bisa capai gitu, bisa kita membaiki lah untuk menyesuaikan waktunya. Berarti tindak lanjut untuk mengatasi hal itu berarti Pak Dodi yang akan dilakukan bagaimana? Oke, untuk selanjutnya kegiatan yang tadi tentunya mungkin untuk yang menyediakan waktu khusus untuk siswa, kita kayak ada lembar kerja siswa ya, selanjutnya kita kami berikan, tapi kita nggak sampai waktunya kami berikan, atau memang waktu sudah habis juga. Ini mungkin ke depan ketika kita memberikan pemilihan baru, kita bisa mempersiapkan lebih, artinya siswa ketika sudah mengerjakan itu, kemudian kita sudah sediakan lembar kerja siswa yang akan dilakukan Pak Dodi dengan melakukan evaluasi, bisa dengan tanya jawab langsung gitu ya tentang dongeng itu untuk kedepannya. Bagus sekali rencana Pak Dodi yang sudah dilaksanakan, sudah hampir 90% gitu ya. Menurut Pak Dodi sesuai dengan rencananya, dan mudah-mudahan ini Pak di kedepannya Pak Dodi bisa melaksanakan pembelajaran yang baik sesuai dengan yang direncanakan Pak Dodi itu. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita semuanya bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih. Demikianlah percakapan saya dengan Pak Dodi dalam kegiatan pasca observasi di kelas. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirta sebagai coach dan Pak Dodi ya, Pak Dodi sebagai coachnya di sini. Jadi untuk pasca observasi setelah kegiatan untuk belajar pas dari kelas, jadi kegiatan pra observasi dengan pasca. Yang perlu digarisbawahi tadi Ibu Dirta menanyakan 2 kali tentang pencapaian tujuan dari pembelajaran Pak Dodi. Yang pertama tadi menggunakan pengulangan kembali, menggunakan cerita yang berbeda, kemudian selanjutnya dengan evaluasi dan tanya jawab langsung. Itu bisa dikondisikan sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Kemudian ditargetkan tadi 90% pencapaiannya nanti sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Kemudian kita lupa menanyakan kapan pelaksanaan atau evaluasi untuk hasil lanjutnya, sesuai kapan waktunya. Kemudian tadi di akhir menggunakan kata kira-kira gitu. Jadi nanti ini buat aja. Sebaiknya dalam coaching tidak ada menggunakan kata kira-kira, tapi kata yang bisa dari pertanyaan yang disampaikan coaching. Untuk selebihnya dari kegiatan pasca apa yang sudah disampaikan, mulai dari apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, kemudian menyampaikan catatan observasi, kemudian menanyakan apa yang dikembangkan dari pembelajaran tersebut yang berdasarkan hasil supervisi yang Bapak Dodi lakukan. Jadi untuk selebihnya semuanya berjalan dengan lancar untuk pasca percakapannya. Jadi harapan untuk si
tindakan tersebut bisa diterapkan di dalam kelasnya. Ya, terima kasih.